Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, ilmu sangat penting bagi anak kita untuk kebahagiaan dunia dan untuk kebahagiaan akhirat, bahkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia, maka ilmu kuncinya. Siapa yang ingin akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Siapa yang ingin dunia akhirat, maka kuncinya ilmu pengetahuan. Karena itu, bekal ilmu bagi anak-anak kita adalah sangat penting. Namun kita sebagai orang tua kadang khawatir, cemas, takut karena melihat kondisi anak-anak kita yang kurang punya motivasi belajar, bahkan ditandai dengan nilai-nilai yang rendah. Ayah bunda, jangan khawatir, jangan takut, tetap semangat. Mohon dan berdoa kepada Allah, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta ilmu, senang belajar, dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Mari kita doakan anak-anak kita semua mencintai ilmu pengetahuan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan anak-anak kami ilmu yang bermanfaat. Anugerahkan kepada kami dan anak-anak kami rezeki yang luas. Anugerahkan kepada kami dan anak-anak kami amal yang Engkau terima, ya Allah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami. Tambahkan ilmu kami, ya Allah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, pintu hati anak-anak kami, menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang berilmu dan mencintai ilmu pengetahuan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anak-anak kami pemahaman seperti para nabi. Ilhamkanlah anak-anak kami kecerdasan seperti malaikat-malaikat yang dekat denganmu, ya Allah. Dengan rahmatmu
Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, Kau ajarkan Nabi Adam tentang semua nama yang ada di dunia, di alam ini. Kau cerdaskan Nabi Sulaiman sehingga bisa berbicara dengan angin, dengan hewan. Kau cerdaskan Nabi Daud alaihissalam sehingga bisa menggunakan sumber daya alam, biji besi bermanfaat. Kau cerdaskan para nabimu, para rasulmu, para auliamu, para ulamamu, ya Allah. Karena itu cerdaskan pula anak-anak kami semua. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, semoga doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati anak-anak kita terbuka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, bagaimana agar anak-anak kita sukses menuntut ilmu pengetahuan? Yang pertama, kita sebagai orang tua menghindari labeling. Apa itu labeling? Menstempel, mencap bahwa anak kita adalah anak yang lemah, anak kita adalah anak yang lelet, yang lambat, yang telat dalam berpikir atau tell me. Hilangkan itu, karena Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan memiliki kecerdasan yang istimewa. Jangan kita label, karena dengan label itu membuat anak-anak kita mudah putus asa, mudah mencap dirinya tidak bisa apa-apa. Yang kedua, tidak salah menilai dan mengevaluasi. Banyak orang tua yang menilai kecerdasan anak hanya dalam aspek angka-angka saja, atau yang disebut dalam dunia pendidikan nilai kognitif, nilai angka. Padahal yang diharapkan sesungguhnya adalah nilai-nilai afektif, sikap, dan juga nilai-nilai psikomotorik, gerak dan semangat untuk berbuat baik, beramal soleh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin anak kita punya nilai matematika 9, tapi sikapnya melawan pada ayahnya, pada ibunya. Kita tidak ingin punya anak-anak bahasa Inggrisnya nilainya 9, tapi bangun subuhnya, sholat subuhnya jam 9. Ini berarti anak hanya memiliki nilai kognitif, belum memiliki afektif dan psikomotorik. Karena itu, gabungkan nilai anak-anak kita secara komprehensif, sehingga kita tidak memandang rendah dan meremehkan anak-anak kita. Yang ketiga, kita harus memahami adanya multiple intelligence, yaitu yang disebut dengan ragam kecerdasan. Ada Taufik Hidayat, dia adalah orang yang mempunyai kecerdasan fisik. Begitu juga Ade Rai dan lain-lainnya. Ada Mata Najwa atau Najwa Shihab, seorang presenter yang piawai. Dia memiliki linguistik intelligence, kecerdasan berbahasa, pandai mengolah kata dan logika. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita juga mempunyai orang-orang yang mempunyai kecerdasan beragam. Karena itu, anak kita tidak bisa disamakan. Peran kita orang tua hanya membimbing dan menyalurkan.
Kalau dia senang di kuliner dan masakan, arahkan untuk menjadi chef yang istimewa. Kalau dia senang dalam busana dan pakaian, menggambar, maka jadikan dia desainer muslimah yang istimewa. Kalau dia seorang yang suka menyampaikan kebaikan, mengajar, jadikan dia seorang guru yang handal, dan seterusnya. Allah menganugerahkan banyak kecerdasan pada anak-anak kita. Jangan dipaksakan seekor monyet untuk terbang. Jangan dipaksakan seekor ikan untuk naik pohon. Jangan dipaksakan seekor gajah untuk berenang di sungai. Monyet piawai dengan loncat pohon satu ke pohon yang lainnya, berenang, itu piawainya ikan. Karena itu Allah sudah memberikan talent, Allah sudah memberikan bakat, Allah sudah memberikan minat dan kecerdasan yang istimewa pada anak-anak kita. Yakin itu, kita tinggal mengembangkannya. Ada Ofik yang punya kecerdasan musical intelligence. Beliau piawai dalam memainkan musik. Karena itu kembangkan anak-anak kita sesuai dengan intelligence, kecerdasannya. Kemudian yang keempat, belajarlah dengan menggunakan otak kanan dan juga otak kiri. Jangan otak kiri saja, tapi perlu otak kanan dioptimalkan. Otak kiri berupa membaca, berhitung, matematika, tapi perlu diberikan juga sentuhan seni, sentuhan budaya, sentuhan yang menyenangkan dalam proses belajarnya anak-anak kita. Ketika otak kiri dan otak kanannya sudah menyatu, maka dia akan belajar dengan senang hati, mudah diserap, dan juga mudah dipahami. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, semoga Allah membukakan hati anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang senang belajar, dan dengan ilmunya dia bisa mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat, ditopang dengan iman yang kuat dan yang kokoh. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.